Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maubuntu dalam Renungan Pagi ke 2057 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat 11. Di bawah perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, marilah kita datang kepada Tuhan. Amin. Ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Amin. Tuhan tidak mau saudara datang kepada Tuhan tapi masih bersungut-sungut. Tuhan tidak mau saudara melayani terpaksa. Saudara perhatikan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Artinya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ibarat orang yang sedang berlomba, baik itu main tinju lalu dia menang. Benar, dia memang babak belur, tetapi sakit-sakit karena tinju itu mengalahkan sukacita kemenangan. Amin. Makanya orang-orang yang menang itu selalu sorak-sorai. Padahal perjuangan mereka sangat berat, sangat sulit. Tetapi ketika mereka menjadi pemenang, semua kelelahan, semua sakit terlupakan karena kemenangan. Dan ditandai dengan sorak-sorai. Amin. Orang-orang yang lebih dari pemenang, walaupun dalam kehidupan mereka sulit, tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka datang dengan sorak-sorai. Haleluya. Mereka datang dengan sukacita. Mereka datang dengan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya selanjutnya, kenapa kita harus datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Amin. Kita datang dengan sorak-sorai karena Tuhan telah menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya.
Kenapa kita harus datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang maha besar. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai? Karena Tuhan Allah adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai? Karena yang kita sembah itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allahnya orang Israel itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia adalah pencipta, bukan ciptaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita? Karena Tuhan melihat hati kita. Ada berapa banyak orang datang kepada Tuhan, pura-pura tersenyum, tetapi hati mereka penuh sungut-sungut, penuh dengan amarah, sakit hati, kebencian. Tuhan tidak berkenan dengan orang itu. Mungkin casing luarnya bagus, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Jauh lebih dalam dari apa yang saudara tontonkan. Tuhan tidak bisa kita tipu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Orang yang datang dengan sukacita pasti mereka bisa bersorak-sorai. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini bahwa Tuhan itu senang ketika kita mengekspresikan baik itu pujian dengan bersukacita, bersorak-sorai. Tuhan senang mereka yang betul-betul menghidupi pujian penyembahan itu. Mereka menjiwai setiap pujian penyembahan yang mereka naikkan. Mereka pasti akan mengeluarkan ekspresi, baik itu bertepuk tangan ketika ada pujian. Mereka akan mengangkat tangan, mereka akan meninggikan nama Tuhan ketika mereka menyembah Tuhan. Pasti itu akan terekspresi dengan bahasa tubuh mereka. Orang yang memaknai, menjiwai, menghidupi setiap pujian penyembahan itu, mereka dapat mengekspresikan setiap pujian penyembahan itu dengan bahasa tubuh mereka yang menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang disembah orang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Haleluya. Yang kedua saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini di ayat 6 dan ayat 7. Marilah kita sujud menyembah kepada Tuhan. Amin. Sujud di sini perhatikan, sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Artinya apa? Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang seolah-olah kita betul-betul tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Makanya kita sangat membutuhkan Tuhan. Sehingga kita betul-betul merendahkan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara orang yang berpangkat, orang-orang yang sangat dihormati, dihargai di dalam kehidupan bermasyarakat saudara. Mungkin saudara punya jabatan tinggi, tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara harus melepaskan semua embel-embel itu. Kita ini hanya debu tanah. Kita datang dengan telanjang. Demikian juga dengan kembali kita tidak akan membawa apa-apa. Saudara, walaupun mungkin gelar saudara lebih panjang dari nama saudara. Kemarin saya membaca ada yang rekor saudara. Seorang pejabat di Indonesia. Dia memiliki 85 gelar saudara. Secara dunia, wah ini orang yang sangat pintar. Tetapi ketika dia mati, dia tidak akan membawa. Dia tidak akan menulis gelarnya di sana. Gelarnya tambah satu lagi di depan namanya, ALM. Saudara, pangkatmu mungkin tinggi. Mungkin saudara seorang raja. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara harus melepaskan mahkota saudara. Karena yang saudara datangi adalah raja di atas segala raja. Amin. Saudara, kita harus datang berlutut, artinya merendahkan hati,
diri kita, ego kita di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak ada kasta di sana, saudara. Tidak ada yang membedakan mana orang kaya, mana orang miskin, orang yang berpangkat, mana orang yang tidak berpangkat. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita sama. Kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Di ayat 7 di situ dikatakan, sebab dialah Allah kita, dan kita ini umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini menganalogikan kita ini sama seperti domba. Domba ini kan sifatnya ini bodoh. Walaupun sudah setiap hari dari kandang diantar oleh gembalanya pergi ke padang rumput, bertahun-tahun antar, saudara, dari kandang pergi ke padang rumput. Tapi anehnya mereka tidak bisa berjalan sendiri ke sana tanpa tuntunan gembala mereka. Kalau mereka dilepas begitu saja, mereka akan mati binasa. Mereka harus dijaga oleh gembala mereka. Kalau mereka dibiarkan makan terus tanpa dikontrol oleh gembala, mereka akan mati kegemukan. Itulah sebabnya domba itu perlu gembala untuk dapat mengontrol mereka, supaya tidak mati binasa karena kebodohan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga. Kalau gembala tidak mengurus mereka, membiarkan mereka pulang sendiri, mereka akan ada dalam bahaya besar. Karena mereka akan tercerai-berai, saudara. Tanpa gembala, mereka akan menjadi mangsa dari binatang buas yang lain. Makanya domba itu perlu gembala untuk membimbing mereka dari kandang pergi ke padang rumput. Setelah mereka kenyang, dibawa mereka menuju ke air yang tenang supaya mereka bisa minum, mereka bisa istirahat, dan dibawa kembali ke kandang mereka. Dijaga 24 jam oleh gembala mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara berjalan sendiri, ya tidak mau digembalakan, saudara ada dalam bahaya besar. Makanya saudara harus merelakan diri saudara untuk digembalakan. Nah, saudara, dalam firman Tuhan ini, pemazmur menganalogikan kita ini domba-domba, sementara gembala agung kita adalah Tuhan Allah Israel. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus nurut kepada gembala kita. Kita percaya Tuhan yang menjadi gembala kita tidak akan mungkin mencelakakan kita, domba-dombanya. Dia akan menjaga kita. Percayalah kepada Tuhan. Maka kita akan tenang, kita akan aman, kita akan kenyang, kita akan selamat. Amin. Yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, marilah kita hidup dalam pertobatan. Di ayat 7 terakhir di sana, di ayat 7 yang kalimat terakhir berkata, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam pertobatan. Kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saudara, firman Tuhan ini menceritakan tentang kejadian di Meriba, di mana bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, kepada hamba Tuhan. Karena Musa melihat bangsa Israel marah, hendak mencelakai dia, akhirnya apa? Musa emosi. Yang disuruh oleh Tuhan, katakan kepada gunung batu itu supaya dia mengeluarkan air, karena Musa melihat desakan amarah dari umat Tuhan, akhirnya dia emosi, terpancing. Sehingga Musa marah dan memukul tongkatnya di gunung batu itu. Memang betul,
mengeluarkan air. Tapi saudara lihat, ada ketidaktaatan dari Musa di sana. Tuhan hanya berkata, katakan, berkata saja. Katakan kepada gunung batu itu, maka dia akan mengeluarkan air. Tapi Musa marah. Akhirnya Musa memukul dengan tongkat gunung batu itu. Saudara, dengar baik. Emosi amarah saudara itu akan mencelakai saudara. Akibat amarah emosional dari Musa, akhirnya apa? Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, dengar baik. Jangan sampai emosi saudara-saudara pakai. Saudara, dikenal paling galak, paling emosi, paling pemarah dan sebagainya, saudara. Itu justru akan menjerumuskan saudara. Orang yang pada akhirnya, orang yang betul-betul paham firman, orang yang pada akhirnya mengerti betul dengan jalan Tuhan, pasti dia akan sabar. Karena orang bilang, sabar itu adalah ilmu yang paling tinggi. Jadi kalau bapak-bapak, istrimu bawel, sabar. Karena sabar itu ilmu yang paling tinggi. Ibu-ibu, ya sabar menghadapi suami yang mungkin sudah berhari-hari, bertahun-tahun, kesalahan yang dia lakukan sama, tetap sabar. Amin. Saudara bersyukur masih punya istri, masih punya suami, bersyukur. Masih punya anak, masih punya orang tua, bersyukur saudara. Banyak orang yang mungkin tidak seberuntung saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau sadar dalam diri kita. Dan kita mau hidup dalam pertobatan. Amin. Jangan keraskan hatimu. Jangan sampai emosimu membawa saudara semakin melenceng dari firman. Memang mungkin betul, saudara tetap ada di dalam pelayanan. Saudara mungkin tetap setia mengikut Tuhan. Tapi kalau saudara masih emosional, saudara tidak akan masuk, saudara, ke tanah perjanjian. Makanya bertobat, saudara. Amin. Mari kita mau memiliki hati yang sabar. Amin. Jangan keraskan hatimu. Ya, marilah kita mengikut jalan Tuhan yang benar. Marilah kita mau mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita mau ikut Tuhan, artinya kita mau taat pada setiap perkataan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Itu yang kita kerjakan. Itu yang kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita hidup dalam pertobatan. Jangan keraskan hatimu, saudara sendiri yang rugi. Jangan sampai karena emosimu, darah tinggimu justru tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bertobat. Mari hidup dalam pertobatan. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Karena kita datang kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Raja di atas segala raja, pencipta alam dan semesta ini. Yang tahu isi hatimu. Makanya datang kepada Tuhan dengan sukacita. Melayani Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, mari kita sujud menyembah kepada Tuhan. Artinya, mari kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, lepas semua embel-embel yang melekat saudara. Mungkin saudara pejabat, mungkin saudara seorang pengusaha hebat, saudara orang kaya, saudara orang yang punya posisi penting, terhormat. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara harus merendahkan diri dan hati saudara di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar, mari kita hidup dalam pertobatan. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, jangan mengeraskan hatimu. Mari mau ikut jalan Tuhan. Mari mau taat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan semua pendengar
dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.